Salam olahraga. Kita berjumpa lagi dalam tips kesehatan olahraga. Para pemirsa, kali ini kita akan mencoba membahas jenis olahraga yang tepat untuk kita lakukan pada saat berpuasa di bulan Ramadan, serta waktu yang baik untuk berolahraga pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah para pemirsa, kita tentunya sudah tahu bahwa dalam kondisi puasa pun tubuh kita itu perlu tetap bugar, perlu tetap fit, sehingga sedikit banyak kita harus memerlukan adanya aktivitas atau gerak badan, sehingga kondisi sehat kita senantiasa terjaga, apalagi kita dalam keadaan puasa. Namun yang perlu kita ingat bahwa selama puasa, olahraga yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, jadi memang olahraga di puasa dan tidak puasa itu berbeda ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Di mana letak bedanya, apa yang harus kita lakukan kalau berolahraga di bulan puasa, kemudian apa yang tidak boleh kita lakukan, jenis olahraga yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita sedang berpuasa ya. Jenis olahraga yang dilakukan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan pada umumnya adalah olahraga yang sifatnya ringan. Artinya intensitasnya ringan, sehingga tidak memberatkan pada saat kita kondisi lapar atau haus ya. Namun memang ya, walaupun bagaimanapun keadaan kita saat berpuasa, kita harus berupaya untuk mencari celah, sehingga kita tetap melakukan kegiatan gerak badan yang membuat kita senantiasa tetap bersemangat ya, dalam berpuasa. Namun kita tidak kelaparan dan tidak kehausan. Hal ini sebetulnya kenapa kita harus betul-betul memperhatikan kondisi olahraga yang memang sesuai. Karena olahraga yang berlebihan nanti juga akan membuat kita lemas, ya. Membuat kita loyo. Kehausan yang berlebihan juga kita hindari selama kita berpuasa. Jadi olahraga yang berat ya, olahraga yang intensitas tinggi itu diupayakan dihindari di saat berpuasa. Karena berpuasa itu tentunya lain kondisinya ya. Yang sebelumnya kita berpuasa sudah dalam kondisi kenyang beberapa jam yang lalu ya. Sementara kita berpuasa kenyangnya pada waktu malam hari, kemudian sudah sejak pagi ya, fajar itu kita sudah tidak makan, sehingga berpuasa di siang hari itu sangat berisiko sekali, kita lebih mudah kelaparan, mudah haus ya. Sehingga perlu betul diperhatikan olahraga yang tepat ya. Kemudian waktu yang cocok untuk berolahraga di saat kita berpuasa ya. Kemudian waktunya berolahraga juga kita perhatikan selama berpuasa itu. Misalnya cukup 30 sampai 60 menit ya. Jangan sampai kita lebih daripada 60 menit atau jangan sampai lebih dari 1 jam. Itu kita harus bijak ya. Kemudian mengenai berat ringannya olahraga ya. Walaupun kita anggap ringan, mungkin menurut orang lain berat. Ya, itu sangat individual ya. Atau kebalikannya, kita anggap berat, sebetulnya menurut orang lain itu ringan. Nah, itu nanti berpulang kepada diri masing-masing. Sejauh mana yang ringan menurut kita, sejauh mana yang berat bebannya menurut orang lain ya. Jadi tentunya nanti kalau saya menyebutkan intensitas ringan atau berat itu nanti kembali ke kita masing-masing. Karena tidak sama ya. Contoh ya, saya misalnya diminta untuk mengangkat beras 120 kilo. Mungkin saya mampu. Tetapi si B, karena kondisinya badannya lebih kecil, tulangnya kecil, ototnya kecil, mungkin dia hanya mampu mengangkat 100 kilo. Artinya apa?
menurut saya 120 itu ringan. Tapi teman saya yang 100 kilo pun menurut dia berat. Nah, itulah kira-kira kita menggambarkan bahwa ringan dan berat masing-masing orang itu akan sangat berbeda ya. Sangat individual kondisinya. Nah, itulah kira-kira pencerahan pembukaan saya bagaimana kita menentukan sesuatu itu ringan atau berat itu sangat tergantung dengan kemampuan individual kita ya, tidak sama masing-masing orang yang mengatakan berat dan ringan. Namun di sini terlepas dari berat ringan yang saya jelaskan di atas, akan saya paparkan olahraga-olahraga yang memang ringan secara umum sehingga semua usia bisa melakukannya, semua kondisi bisa melakukannya. Ini olahraga-olahraga yang saya paparkan yang cocok dilakukan di saat kita berpuasa ya. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga yang namanya jogging ya. Nah, jogging ini salah satu jenis olahraga yang tepat dilakukan saat puasa Ramadan ya. Jadi menjelang berbuka kita jogging dulu ya, keliling kompleks, keliling di taman kota misalnya, dengan 1 kali 2 kali putaran ya, sambil menunggu berbuka puasa ya. Kemudian bisa juga dengan sambil kita keliling bertemu teman lama, kalau di luar dilakukan di taman, akhirnya ngobrol-ngobrol tidak terasa itu ya. Jadi jogging ini termasuk olahraga pilihan yang tepat dilakukan di saat kita berpuasa, terutama dianjurkan dilakukan menjelang berbuka puasa. Jadi kira-kira 30 menit sebelum berbuka kita lakukanlah jogging ya. Kemudian nanti sempat istirahat, kemudian mandi, duduk sebentar, kemudian kita berbuka puasa. Jadi jogging adalah olahraga yang tepat dilakukan dikala kita sedang berpuasa. Berapa lama idealnya? Jogging itu sebetulnya 20 sampai 30 menit saja cukup sudah ya. Nah, dalam kondisi 20 sampai 30 menit itu sudah lumayan. Nah, tapi kita bisa tingkatkan, bisa sampai 1 jam yang saya sebutkan tadi ya. Bisa. Tapi ya, dengan durasi setengah jam saja sebetulnya kalori yang terbakar itu sudah 210 kalori ya. Saya ulangi, jadi jogging itu kita lakukan dalam waktu 30 menit atau setengah jam itu sudah membakar kalori sebanyak 210 kalori. Dan kita harus menghindari jogging yang berlebihan, yang sehingga dengan berlebihan menyebabkan kita dehidrasi atau cairan banyak keluar ya. Nah, itu harus kita hindari ya. Kemudian jogging itu wajib dilakukan dengan kondisi santai sebetulnya ya. Jangan sampai kita jogging itu memaksakan diri ya. Lakukan dengan santai, ringan, dengan ritme yang boleh katakan larinya itu betul-betul terlihat kita melakukan dengan gerakan-gerakan yang santai ya, ritme yang pelan ya. Nah, di situ akan terkesan bahwa itu benar-benar jogging ya. Jadi jangan sampai kelihatan kita melakukannya dengan memaksakan diri, itu bukan jogging lagi. Itu namanya jalan cepat atau lari jadinya ya. Jadi santai betul sih untuk jogging itu ya. Jadi harus bisa kita bedakan antara lari, jalan cepat dan jogging. Jadi, jogging itu tergolong santai antara jalan dengan lari sebetulnya ya. Kemudian yang kedua adalah bersepeda. Pada saat kita berpuasa, kita bisa juga bersepeda. Karena sepeda ini memang ya, dia fokusnya ke otot kaki. Otot lain itu kurang bergerak sebetulnya ya. Nah, itu ringan sekali bersepeda ya. Kemudian dilakukan sambil ya ngobrol pun bisa kalau ada teman sambil menunggu buka puasa. Sama kasusnya dengan jogging tadi ya. Nah, ini ya
bisa meningkatkan kebugaran, bisa menyehatkan kita, dan bisa dipakai sebagai waktu-waktu yang cocok untuk menunggu berbuka puasa ya. Keliling-keliling komplek juga bisa bersepeda, atau jauh dari komplek kemudian siap-siap berbuka puasa di penjual makanan yang ada di luar sana ya. Jadi bersepeda itu ringan ya, dan bersepeda itu fokusnya memang lebih banyak ke otot kaki ya. Kemudian bersepeda ini ya sekitar 45 menit sudah bagus ya. 40 menit itu sudah bagus ya. Kemudian kita bisa tingkatkan. Setelah 40 menit tadi kita bisa tingkatkan menjadi 1 jam misalnya ya. Cuma ukur-ukur dengan waktu mau berbuka kalau sore hari ya. Jangan sampai nanti 1 jam begitu azan kita masih di jalanan ya. Jadi 1 jam itu bisa membakar kalori sekitar 300 kalori ya. Nah juga bersepeda itu akan meningkatkan stamina ya. Latihan sepeda itu kan sebenarnya melatih ketahanan ya. Walaupun kelihatannya itu otot kaki, kalau dilakukan dengan jangka waktu yang lama, kaki bekerja, tangan konsentrasi untuk memegang setir, otak kita konsentrasi untuk melihat jalan supaya tidak nabrak, maka dalam 1 jam itu akan meningkatkan stamina kita, mulai stamina otot, konsentrasi ya, kemudian kecepatan reaksi ya, di dalam melihat situasi kiri kanan, karena sepeda kadang-kadang mungkin ya ada jalan yang rusak atau ada yang lewat, itu juga akan melatih kita ya supaya lebih waspada ya. Jadi sore hari adalah waktu yang tepat untuk bersepeda sambil menunggu buka puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, olahraga itu yoga yang cocok pada waktu kita berpuasa ya. Jadi yoga ini memang ringan ya. Yoga ini cocok kalau kita lagi malas ya. Malas berolahraga, lakukan aja yoga ya. Namun belajar dulu bagaimana yoga yang baik dan benar ya. Jadi coba yoga. Nah, kita bisa melakukan yoga di mana? Nah, yoga ini hebat ya. Tidak perlu kita keluar rumah. Kita di dalam rumah aja sudah cukup ya. Yoga itu tidak dilakukan di luar rumah, cukup di dalam rumah ya. Nah, jadi yoga itu tidak repot-repot ya. Harus kemana-mana kita ya. Nah, jadi yang dikuatkan apa yoga ini? Sebetulnya yoga ini fokusnya pada peregangan ya. Jadi fokusnya pada peregangan dan juga teknik pernapasan. Jadi bagaimana melakukan peregangan yang baik dan benar. Bagaimana mengatur napas sehingga napas kita tuh bisa panjang, bisa tenang ya. Bagaimana kita melakukan peregangan sehingga tubuh kita ini menjadi nyaman ya, tidak kaku ya. Nah, itu sebetulnya fokus daripada olahraga yang namanya yoga ya. Nah, kemudian yoga ini juga ya merupakan olahraga yang memang juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi konsentrasi kita bisa meningkat dengan yoga ini. Di samping juga dia akan meningkatkan kekuatan otot ya. Jadi konsentrasi ini dilatih ya. Dengan konsentrasi yang tinggi kita memiliki kemampuan yang tajam ya. Mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Kenapa? Kalau pada waktu kita melatih konsentrasi tanpa kita sadari, sebetulnya kita melatih otak kita untuk senantiasa fokus, yang menyebabkan otak itu akan banyak menerima zat-zat makanan. Karena setiap tubuh yang aktif biasanya akan banyak dapat suplai nutrisi sesuai dengan latihannya. Jadi semakin banyak dilatih, maka zat-zat sari makanan juga banyak ke otak, sehingga otak juga akan menjadi lebih fokus, lebih kuat konsentrasi, lebih kreatif ya, lebih mampu lebih bisa mampu memantapkan pola pikir, ide-ide dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah efek daripada konsentrasi yang terlatih, banyak darah yang mengalir yang mengandung zat-zat makanan, sehingga terbentuklah sel-sel yang menyebabkan kita lebih jernih di dalam berpikir dan sebagainya. Jadi yang intinya nanti kita mampu berkonsentrasi karena olahraga yoga ini tadi yang merangsang, sehingga di daerah situ menjadi lebih aktif ya. Nah, kemudian juga yoga menguatkan otot ya.
Jadi pada waktu yoga itu kita melatih otot supaya kuat ya, supaya bisa dalam kondisi posisi yang memang yang sudah kita posisikan, kita atur sedemikian rupa sehingga otot itu bisa bertahan dalam beberapa waktu, kemudian otot itu menjadi kuat dan tahan ya. Nah, kemudian yoga ini dilakukan di tempat yang sejuk sebetulnya, yang tenang, yang nyaman. Jangan dilakukan di tempat yang panas, yang suasananya ribut dan sebagainya. Lebih baik di waktu yang tenang dilakukan di tempat yang sejuk sehingga latihan konsentrasi lebih maksimal juga ya. Nah, itu juga bagus dilakukan dalam kondisi puasa ya. Jadi yoga itu sebetulnya olahraganya ringan, dilakukan dengan tenang ya. Jadi siapa yang senang dan yoga silahkan. Karena yoga ini olahraga yang menyenangkan ya. Artinya, kenapa senang? Ya, tidak perlu repot-repot kemana-mana, di dalam rumah aja kita bisa melakukan. Nah, jadi konsentrasi, kekuatan otot, kemudian fokus pada peregangan, kemudian melatih pernapasan itu ada di yoga. Silahkan yang ingin berlatih yoga, datanglah ke ahlinya ya. Karena yoga ini termasuk olahraga yang memang sangat cocok bagi orang-orang yang tidak mau bergerak aktif ya. Nah, jadi sebetulnya olahraga ini bahasa kita ini cocoklah orang-orang yang malas untuk berolahraga, yang berkeringat-keringat itu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah pilates. Ada olahraga yang namanya pilates ya. Pilates ini biasanya dia setiap gerakannya itu dia berupaya untuk melatih bagaimana memperbaiki postur tubuh ya. Sehingga juga di situ ada juga nanti melatih karena postur tubuh yang diupayakan untuk diperbaiki, maka di situ tentunya ada unsur melatih untuk meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Jadi antara kelenturan dengan postur tubuh itu memang harus seimbang ya. Di satu sisi melatih postur, di satu sisi juga agar postur itu bisa terjaga dengan baik atau bisa dicapai dengan maksimal, maka perlu dilatih juga fleksibilitas sehingga kita bisa mencapai postur tubuh yang memang sempurna yang kita inginkan. Kemudian pilates sebetulnya bukan olahraga yang berintensitas tinggi ya. Sehingga dengan pilates itu tidak menyebabkan kita kelelahan ya. Nah, artinya lelah tapi tidak berlebihan ya. 1 jam melakukan pilates ya, 1 jam melakukan pilates itu bisa membakar kalori sebanyak 200 kalori ya. Jadi hebat ya, 1 jam itu bisa membakar 200 kalori ya. Jadi bukan kerjaan yang sepele ya, kelihatannya ringan tetapi bisa membakar sampai 200 kalori ya. Jadi hebat ya. Jadi jangan dilihat daripada ringan enggak manfaat itu, jangan. Karena setiap olahraga itu selalu ada manfaatnya, hanya beda kadar. Ada yang besar, kalori yang dibakar ada yang kecil ya. Kemudian yang kelima ya. Kelima itu adalah Tai Chi ya. Nah, Tai Chi ini juga olahraga lembut ya. Tepat sekali untuk dilakukan pada saat kita berpuasa ya. Karena Tai Chi ini adalah merupakan bentuk halus dari bela diri ya, yang mengkombinasikan pernapasan dan gerakan seperti tarian ya. Jadi pilates ini seolah-olah menari, padahal itu bukan tarian, itu adalah gerak bela diri halus ya. Nah, sehingga orang banyak mengatakan memang Tai Chi ini mengolah energi sebetulnya. Gerakannya lembut sehingga semua orang bisa melakukan. Jangan heran, maka Tai Chi ini sangat digemari oleh para yang lansia, orang tua-tua. Ya, kita perhatikan di berbagai tempat latihan Tai Chi itu rata-rata orang yang sudah lanjut usia ya, yang melakukan Tai Chi. Karena memang Tai Chi ini gerakannya sangat lembut sekali ya. Nah, seperti orang gerakan suatu ulangan. Kalau tayangan main bola misalnya, untuk memastikan bola itu masuk atau yang hand dan sebagainya,
diputar ulang dengan gerakan lambat sehingga ketahuan, oh ternyata bola ini tadi harusnya ini tidak masuk atau meleset, seolah-olah kelihatan masuk, atau ini dengan gerakan lambat diketahui orang yang penyerang ini offside. Nah, itu seperti itulah gerakannya Tai Chi, seperti gerak lambat dari untuk acara-acara tertentu, untuk melihat gerakan yang sebenarnya ya. Nah, itu gerakan yoga. Contoh nyata adalah pada waktu gerakan untuk memastikan posisi-posisi dalam suatu olahraga bola misalnya ya. Posisi yang tadi saya katakan ada yang harusnya offside, tapi karena ragu dilihat tayang ulang dengan gerakan lambat. Nah, seperti gerakan lambat itulah gerakan Tai Chi. Kemudian ada renang. Jadi olahraga yang cocok untuk di bulan puasa adalah renang ya. Renang ini ya melawan arus air saja ya, dan tidak berkeringat di dalam air ya, nyaman ya. Jadi olahraganya dalam air ya. Nah, karena olahraga dalam air ini perlu waspada, jangan sampai nanti pura-pura lupa kita sambil olahraga terus minum ya. Jadi berhati-hatilah olahraga pada saat kita berenang, kemudian kita waktu itu berpuasa. Nah, itu resiko terminum itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi berhati-hatilah di dalam buka tutup mulut ketika kita berenang ya. Karena kalau kita sudah berpuasa kemudian terminum, otomatis puasa kita batal ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita suka berenang tapi malah membatalkan puasa. Itu juga perlu kita jaga. Kemudian yang terakhir yang kita bisa lakukan pada saat kita berpuasa adalah jalan cepat ya. Jalan cepat ini alternatif tepat dilakukan menjelang berbuka puasa ya. Dilakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Dilakukan 30 menit nanti bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh ya. Jadi saat berpuasa itu kita juga bagus jalan cepat ya. Karena jalan cepat ini juga sebetulnya termasuk olahraga ringan yang memakan sedikit energi ya. Jadi kita tidak mudah merasa lelah ya. Jadi jalan cepat adalah pilihan ya untuk olahraga di saat kita berpuasa. Jadi para pemirsa, untuk jenis olahraga yang sesuai di kala kita berpuasa, yang seperti yang pertama tadi adalah jogging, kemudian bersepeda, yoga, terus pilates, Tai Chi, renang, dan jalan cepat. Nah, itu adalah pilihan yang bisa para pemirsa pilih pada saat kita berolahraga di bulan puasa. Kemudian waktu yang terbaik untuk olahraga puasa ini juga perlu kita perhatikan. Nah, kita silahkan pilih ya waktu mana yang cocok untuk kita masing-masing. Di sini saya akan mencontohkan 3 waktu yang terbaik saat kita berpuasa untuk melakukan olahraga. Yang pertama ada waktu sebelum berbuka puasa untuk berolahraga. Jadi biasanya olahraga sebelum berbuka puasa ini dekat-dekat ya kira-kira 30 menit, 40 menit, atau bahkan yang ada sisa 10 menit yang mau olahraga saking malasnya misalnya. Tapi tetap ingin olahraga. Jadi judulnya sebelum berbuka ya. Jadi sebelum berbuka kita lakukan olahraga ya. Nah itu juga kita nanti sudah kita dalam keadaan lapar, maka sebelum berbuka puasa itu juga efektif untuk membakar banyak energi sehingga menurunkan lemak ya. Badan kita juga akan semakin turun dengan aktif berolahraga sebelum berbuka puasa ya. Jadi juga sebelum berbuka ini kita harus ingat ya. Jangan karena kita mau buka kita habis-habisan. Harus ada disisakan sedikit energi untuk kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita menjelang berbuka puasa. Jangan sampai kita dehidrasi, jangan sampai kita terlalu bertambah kelaparan sementara kita juga masih memerlukan energi saat berbuka ya. Karena di tubuh kita ini ada masih jantung bekerja, paru-paru bekerja misalnya, lambung bekerja.
Nah, walaupun dalam kondisi puasa mereka tetap bekerja ya, setia itu. Sehingga harus kita sisai energi ya sebelum berbuka, tetap berolahraga namun disisai energi untuk keperluan metabolisme di dalam tubuh kita ya. Jadi kemudian setelah berbuka puasa ini juga memang ada tadi sebelum berbuka, nanti ada yang setelah berbuka puasa. Nah, untuk yang tadi setelah berbuka puasa, yang perlu kita ingat juga jangan sampai kita berolahraga lebih dari 1 jam. Jadi sebelum berbuka itu maksimal olahraga hanya boleh 1 jam, ya itu lebih baik. Ya. Karena takut juga nanti kita terlalu haus, terlalu lapar, akhirnya buka sebelum waktunya. Kemudian ya. Waktu kedua adalah setelah berbuka puasa. Jadi olahraga setelah berbuka puasa itu ada bedanya nanti. Waktu berbuka kita tentunya makan, minum, kenyang ya. Nah, sehingga kita hindarilah berpuasa langsung setelah berbuka. Tunggu 2-3 jam dulu, biar makanannya dicerna dulu, sampai halus, sampai lembut, kemudian diserap oleh usus halus, masuk ke sel-sel, masuk ke otot, maka akan ada energi baru, barulah kita berolahraga ya. Jangan sampai kita habis makan langsung berolahraga, itu dihindari ya. Berilah kesempatan tubuh, kesempatan lambung untuk mencerna dulu sampai akhirnya menjadi energi kita. Kemudian kita bisa olahraga dengan baik setelah ada energi baru, dan olahraganya tetap intensitas rendah, jangan tinggi ya, sama seperti yang sepeda dan sebagainya tadi ya, itu semuanya ringan ya. Jangan sampai kita tambah-tambah beban sampai berat atau bahkan melebihi di hari-hari sebelum kita puasa, itu kita hindari ya. Kita harus tahu juga yang saya katakan pertama tadi, berat menurut kita belum tentu berat menurut orang lain atau sebaliknya ya. Bolehkah setelah berbuka puasa itu melakukan intensitas berat? Sebenarnya boleh ya. Sebenarnya boleh kalau memang sebelumnya kita sudah terbiasa melakukannya. Kalau kita belum olahraga, belum pernah, tiba-tiba kita puasa, kemudian tiba-tiba juga melakukan olahraga berat, itu kurang tepat. Tetapi kalau sebelumnya memang sudah terbiasa berolahraga berat dan tinggal menjaganya, kemudian setelah berbuka mau olahraga berat, bisa laksanakan. Asal memang sudah terbiasa. Tapi untuk pemula yang olahraga, khusus di bulan puasa ini harus berhati-hati, hindarilah olahraga yang terlalu berat ya, sehingga akan aman ya. Karena memang olahraga berat itu ya selalu nanti intinya adalah untuk lebih banyak meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan massa otot ya. Itu sebetulnya. Kemudian waktu yang tepat untuk berolahraga yang baik yang ketiga adalah setelah sahur. Nah, kalau yang pertama tadi sebelum berbuka puasa ya, kedua setelah berbuka, kemudian yang ketiga adalah setelah sahur. Nah, ini sahur juga bagus untuk berpuasa. Misalnya sahurnya jam 3 malam misalnya. Nah, kita olahraga pagi jam-jam 6 lah sedikit ya. Karena apa? Kita sudah ada energi dari sahur kita tadi ya. Sudah makan ya. Sudah menerima karbohidrat, protein, mineral, lemak ya. Kemudian ada cairan elektrolit, kemudian ada vitamin, sehingga kita sudah siap kondisi kita kalau kita sudah sahur cukup di waktu malam hari ya, sehingga kita bisa melakukan olahraga dengan enak ya. Cuma tetap jangan sampai kita berlebihan karena masih awal kita puasa, masih pagi. Kalau kita berlebihan ya kehausan, kelaparan, karena masih berjam-jam kita nunggu sore. Jadi selalu kita harus bijak ya. Kapanpun waktunya berolahraga, selama itu masih dalam kondisi kita berpuasa, maka kita harus mengutamakan olahraga itu ringan. Sehingga kita tidak terjebak dengan kondisi kelaparan, kehausan, sementara
waktu berbuka masih lama, ya. Jadi ini adalah waktu yang terbaik untuk olahraga saat puasa. Yang pertama adalah saat sebelum berbuka, kemudian setelah berbuka puasa, kemudian saat sahur, ya. Setelah sahur itu adalah waktu yang baik untuk berolahraga. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita bisa menentukan jenis olahraga yang mana yang tepat untuk diri kita dan waktu yang mana yang cocok untuk diri kita masing-masing melakukan olahraga. Apakah itu sebelum berbuka puasa, setelah berbuka, atau setelah sahur. Tentunya kembali ke diri kita masing-masing. Namun intinya olahraga selama bulan puasa sebaiknya adalah olahraga dengan beban atau intensitas yang ringan. Dan disesuaikan juga dengan kemampuan individu masing-masing. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan beberapa hal yang cocok, olahraga yang sesuai di bulan puasa, kemudian waktu yang tepat atau yang baik, dan semoga kita semua bisa tetap berpuasa dengan baik dan berolahraga walaupun dalam kondisi puasa. Akhirnya dari saya, salam olahraga.